Rumus bisnis, kalau Mas Mamat berbisnis, punya perusahaan 5.000 triliun, omsetmu setahun harus 5.000 triliun. Oke. 1:1. Kalau sekarang nggak nyampe omsetnya, gitu. Sementara perusahaan yang 5.000 triliun itu kira-kira 400 billion dolar atau 300 billion dolar, kira-kira. Itu GE lebih besar, Citibank lebih besar, bener nggak? Di Cina itu di kawasannya ada kawasan bisnis, kawasan industri, kawasan pertokoan, kawasan perumahan gitu ya. Kalau di kawasan bisnis, manufaktur, itu kalau kita punya 1 hektar tanah, anggap nilainya 1 miliar, kalau di Indonesia tuh cuman boleh kredit keluarnya 70%, cuman 700 juta. Kalau di sana punya 1 miliar, keluarnya 5 miliar. B Media Podcast. Jadi konjen nih gue. Tapi satu hal yang saya menarik tadi ya. Ya oke. Luar negeri kita tahu lah posisi Indonesia lemah. Kita nggak punya sesuatu yang bisa kita menjadi ancaman buat misalnya Amerika, misalnya Tiongkok atau negara besar lainnya gitu yang menjadi tekanan. Hey, kalau Anda melakukan A, saya akan menarik tuas B gitu. Misalnya kan gitu. Keren. Itu nggak akan kan karena memang kita posisi kita lemah sekali di dunia internasional. Kita cuma manut-manut aja sama apa yang dilakukan Tiongkok, kerjasamanya, apa yang dilakukan Amerika. Mereka dua perang kita bingung gitu kan. Benar. Itu pasti gitu. Nah, kita bicara dalam negeri sih ya, biar orang nggak bilang halu gitu. Yes, oke. Oke. Biar orang nggak bilang halah kejauhan tuh bahas. Benar. Saya tertarik tadi soal BUMN sebenarnya. Bahwa ada nih di Indonesia Kementerian BUMN yang dia incar proyek strategis nasional juga gitu. Lalu kapan swasta atau UMKM itu tumbuh dengan bagus kalau sementara yang masih dipegang oleh BUMN. Jadi keluar dari satu pintu masuk lagi ke pintu yang lain gitu. Jadi, yang memiliki pintu itu sama gitu. Jadi BUMN itu, jadi ingat tugas menteri ya. Kementerian itu adalah regulator. Dia pembantu presiden, dia regulator. Saya bukan anti Pertamina, saya bukan anti PLN. Saya anti Kementerian BUMN. Ya. Karena kalau dia kementerian, dia regulator, perusahaannya dia operator. Jadi operator sama regulator nggak boleh gabung. Iya, jadi saya ingin Kementerian BUMN dibubarin. Ada contoh nggak di negara lain misalnya punya Kementerian BUMN? Temasek, Singapura, itu BUMN tapi tidak di bawah Kementerian BUMN. Kasana. Di bawah apa dong? Dia langsung di bawah menteri terkait. Jadi misalnya Pertamina ya di bawah Menteri SDM. Jadi bukan. Dia nggak digabung menjadi satu. Tidak. Di bawah Kementerian BUMN. Ada jadi cross fungsi. Proyek ini yang ini kerjain, yang ini. Kalau kementerian kan ada yang buka selamat pagi Bapak. Itu costnya gede banget itu ngurusin protokol begituan, bener nggak? Nah, kita berusaha mengurangi protokol. Jadi ini jadi PT Indonesia Incorporated itu BUMN kayak Kasana itu di bawah menteri terkait itu lebih lincah, gitu. Jadi misalnya Waskita. Ya, BUMN juga di bawah Kementerian PU. Karena dia kontraktor. Karena iya kayak gitu. Jadi dan dia komisarisnya itu. Jadi itu juga lebih lincah karena lebih operating. Kementerian BUMN ini yang saya tolak. Gitu, brother. Tapi di semua negara emang ada nggak sih? Saya tuh penasaran. Nggak banyak BUMN di dunia ini. Enggak, bukan BUMN-nya, kementeriannya. Nggak ada. Nggak ada. Cina itu BUMN ini bukan badan usaha milik negara, tapi badan usaha milik partai. BUMN itu milik Partai PKC. Komunis ya? Yes. Partai Komunis Cina. Gitu. Oke. Artinya berarti dengan sekarang, misalnya nih ya, kan banyak tuh aset. Misalnya kita ambil contoh bahwa Kementerian BUMN ini harus dibubarkan. Ketika dibubarkan, aset-aset ini akan lari kemana? Masuk ke karena langsung jadi PT. Jadi nama PT-nya Indonesia Incorporated. Jadi PT. Oke. Ini masuk PT pakai undang-undang PT. Dia bertanggung jawab kalau dia ngutang ya lu sendiri nggak pakai utang negara. Tapi misalnya kalau dia ambil jalur misalnya tender proyek lah. Dia misalnya Waskita, dia tender proyek di PU juga. Ya tetap aja dong regulator jadi operator dong. Beda kalau itu. Jadi di mana sisi swasta kalau kayak gitu lebih lincah. Karena dia tidak si kementeriannya tidak ya benar-benar yang termurah yang diambil selesai. Itu hal yang berbeda. Itu lebih lincah, lebih ringkas. Jadi saya pikir ya suatu hari ini mungkin di 2024 siapapun yang jadi saya minta kementerian itu dibubarin supaya gak kebanyakan kita. Iya. Menurut saya posisinya harusnya tidak ada. Contohnya kalau BUMN itu digabung itu nilainya mungkin 5.000 triliun. Asetnya. Oke. Okay. Rumus bisnis
kalau Mas Mamat berbisnis punya perusahaan 5.000 triliun, omsetmu setahun harus 5.000 triliun. Oke. 1:1. Kalau sekarang nggak nyampe omsetnya, gitu. Sementara perusahaan yang 5.000 triliun itu kira-kira 400 billion dolar atau 300 billion dolar kira-kira. Itu GE lebih besar, Citibank lebih besar, bener nggak? Nah, kalau ini dikelola swasta, itu profitnya bisa 10 kali dari BUMN sekarang. Kalau dikelola, karena tidak pakai kelembagaan, tidak gemuk, tidak ada satpam yang ngebukain, yang selamat pagi, yang ngangkatin Tapi kalau koper. masuk ke dalam kementerian terkait juga Enggak. apa diswastakan aja gitu. Nah, semuanya. Artinya tidak perlu ada di bawah kementerian. Cucu cicitnya ini harus dibuang nih. Jadi jangan sampai Oh iya tuh banyak ini banget tuh. kebanyakan. Jadi mungkin nanti BUMN tinggal 50 biji, nggak 800 kayak sekarang. Itu asetnya masuk ke semua perusahaan Iya, utamanya masuk ya? utama. Ini itulah kayak gitu, disederhanakan, dirapihkan, di merger, di listing. Biar perhitungan kereta cepat Jakarta Bandung juga aman gitu ya. Dan semuanya TBK kalau bisa, semuanya going public, milik publik. Oh iya, sahamnya dan lain sebagainya. Jadi udah cepet sekali. Itu kira-kira. Iya sih. Gampang kok ngelola negara menurut gue ya. Wis. Memang bener sih dia bilang halu ya. Langsung tiba-tiba gampang loh ngelola negara. Orang presiden aja udah pusing. Makanya udah kasih gue deh gitu. Wis, belum aja ditekan sama pistol itu ya kan. Kamu mau tanda tangan nggak? Itu apa luar nggak? Ada maksudnya sama asing gitu kan. Nah tapi seru sekali sih. Maksudnya banyak sebenarnya bagus untuk banyak planning, kemudian banyak tidak bersumber kepada satu pemikiran saja. Maksudnya ada referensi A, ada referensi B. Yang paling bagus yang mana sih kira-kira untuk negara kita gitu ya. Jadi saya akan terus bunyi, bukan untuk membuat ego bahwa ilmu gue paling benar. Tapi kita ada ilmu-ilmu lain loh yang gue tunggu. Saya juga nanya, makanya kalau ada ilmu lain, ayo challenge. Jadi misalnya nih, contoh saya ini sebenarnya beberapa kali menantang. Misalnya gini, PDIP sudah mencalonkan Mbak Puan untuk menjadi RI 1 misalnya gitu. Oh misalnya nih, saya pikir udah dapat informasinya. Belum. Oh misalnya. Terus saya bilang, kenapa nggak PDIP buat PDIP Get Talent untuk cari wakil presiden atau para menteri? Konvensi. Itu gue menyalonin tuh. Pernah kan dibuat tapi abal-abal kan? Makanya jangan yang abal-abal. Di partai biru. Iya Pernah gitulah. Kan? Iya. Nah, konvensi itu nanti partai ini buat. Saya maju. Saya pengen tahu si A konsepnya apa. Karena kalau lebih bagus ya udah, bener nggak? Cikar kanan, Faya Kondios, bener nggak? Okay. Tapi kalau nggak kita adu. Nah, masyarakat harus terbiasa dengan berbeda pendapat. Referensi yang berbeda. Referensinya jadi lebih banyak, lebih colorful. Cuman itu tok, gitu. Abis itu selesai, begitu konsep kita dipakai atau konsep kita diterima sebagian, udah kita tenang kok. Gitu Mas. Jadi banyak pertimbangan dari masyarakat melihat ini planningnya grand plan. Tapi sih masyarakat kayak saya dan pengunjung saya kayaknya udah gak peduli, bodoh amat kalian. Mau grand plan mau apa, udah ini harga teh makin mahal. Nah ini gini, saya kasih sebuah ilustrasi yang nanti teman-teman kita ini, kalau konsep kita diterima, easy money buat lu semua, easy money. Jadi gini, saya ada sahabat saya namanya Jackson. Dia lahir. Tiago? Hah? Dia orang Malaysia. Sewaktu dia tuh bercita-cita ingin ke mainland, ke Cina, tapi ke Malaysia nggak punya hubungan diplomatik, sehingga dipindah warga negaraan ke Singapura. Tahun 88, waktu dia usia 18 tahun, sebagai warga negara Singapura, dia bisa masuk ke Tiongkok. Di 88 terus 89 ada regulasi powerful sekali dari Deng Xiaoping dan segala macam, sehingga printing money mulai di sana. Dia pulang ke ini tahun berapa? 2012 dia pensiun. Dia punya $2 billion, very rich ini teman saya ini. Terus sekarang menjadi partner bisnis saya untuk dua bisnis di Indonesia, power plant. Nah, saya mau menceritakan adalah gimana sih cara Cina dulu make money, karena dia buat duitnya di Cina. Jadi dia bilang gini, di Cina itu di kawasannya ada kawasan bisnis, kawasan industri, kawasan pertokoan, kawasan perumahan gitu ya. Kalau di kawasan bisnis, manufaktur, itu kalau kita punya 1 hektar tanah, anggap nilainya $1 miliar. Kalau di Indonesia tuh cuman boleh kredit keluarnya 70%. Cuman 700 juta. Kalau di sana punya 1 miliar, keluarnya 5 miliar. Selama dibangunnya di sana, jadi 5 kali lipat. Bagi bank, 1 tambah 5, 6.
pinjamnya 5, bener nggak? Kalau kita 1 keluarnya 700. Gitu. Ini kegedean jaminan karena waktu 700 tambah ini kan 1,7 minjemnya cuma 700 kira-kira sudah. Nah, dengan membangun 5 kali lipat itu terjadi percepatan gitu karena kreditnya 5 kali lipat. Nah, sama karena prinsip kita nanti printing money. Jadi teman-teman kalau membangun usaha, nih teman-teman kita nih, ini ngayal ya kita yang ngayal ya, anggap nanti new mind atau dapat konsesi gitu ya, konsesi gitu ya. Teman-teman kalau membangun bisnis, dia cuma punya, wah modal saya cuma ada motor nih, motornya berapa? 15 juta, keluar 5 kali lipat. Itu bisnisnya lancar, bener nggak? Nah, hal-hal seperti beginilah yang membuat kita easy money namanya. Selama ada bisnis. Kenapa 5 kali lipat? Apalagi tujuannya ekspor, itu 5 kali lipat. Tapi kalau lokal mungkin 3 kali lipat. Apapun itu, strategi printing money dan easy money ini membuat semua orang punya opportunity yang sama. Itu yang akan kita lakukan. Jadi ingat ya, pilih Bosman ya. Wih. Ini mulai kampanye nih, mulai gila ini ya? serius nih. Masih gila nih. Bosman coba ini bahasa Inggris coba dikit. Aku nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa gua. Nggak bisa. Gua ngimpi gua aja bahasa Jawa gitu. Oh, nggak bisa. Oh, ini kok di luar pakai bahasa apa dong? Pakai bahasa Inggris coba. Bahasa kalbu. Bahasa ini takut ketahuan nih Bjorka ya. Iya, nggak apa bahasa Inggris ya. Iya. Makanya kalau ngomong ntar gua ketahuan jadi Bjorka. Ketahuan ya. Saya mau ngetes nih pendengaran kan dia udah keluarin video di TikTok kan. Suaranya sama nggak gitu? Iya, cuma tangannya beda. Tangannya lebih mirip saya bos beda. Makanya. Kan dia angkat tangan tuh di video. Kok lebih mirip saya cuma pakai gelang. Saya ada lagi gelang kayak gitu. Nah, lu jangan-jangan. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Alah, itu kan dubbing itu. Oh iya, dubbingnya. Kok tahu dubbing? Ini dia. Kok tahu dubbing nih? Gampang lah. Bjorka itu blessing. Gue bilang Bjorka itu blessing bagi gua, bener nggak? Kita tahu dia sudah mengeluarkan 1,2 miliar data dari SIM card, bener nggak? Seluruh kartu SIM card dia buka gitu. Tahu nggak yang namanya teman-temanku itu? Ini berkah, di download 1,2 giga, diketik satu-satu sekarang. Kalau kita digital marketing kan buat jualan, bener nggak? Ya tapi kan pencurian data dong. Kan yang nyuri kan Bjorka bukan Ya kita. tapi ikut mencuri juga bahaya nih. Wah, ini saya semakin curiga nih Bjorka nih. Malah suka dengan blessing katanya loh. Blessing. Wah, kalau kita digital marketing bener nggak? Wah, ini buat dagang nih. Nggak usah gitu, partai politik kan, wah ini buat kampanye nih, bener nggak? Astagfirullahaladzim. Mereka kalau bukan atau partai baru ya, wah ini buat menu-menuin anggota nih ya, gitu ya. Itu, jadi kita ngelihat sesuatu bisa dari sisi negatif, bisa dari sisi positif. Tapi itu negatif, kalau diambil menjadi marketing, yang ini negatif nih. Tujuan ya? Bjorka mungkin bukan begitu. Ya? Mungkin mau ngetes doang ya. Kok jadi saya belain Bjorka? Tujuannya belain mungkin ya. Gitu, artinya bahwa, kira-kira. Pemerintah sistem keamanan kalian lemah nih, saya bisa bongkar nih. Tapi kalau di-download buat marketing, buat penipuan, ya kena lah, itu juga kena. Gitu ya? Iya dong. Tuh anak-anak udah banyak tuh. Tangkap Bosman, ini Bjorka nih, yakin saya. Bosman, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah berkah pesan, banget. sudah hari pesan ini teh. sudah bergosip kita. Iya, udah Mas ngobrol-ngobrol Mama, santai, buat tidak teman-teman terasa juga. tehnya juga udah habis. Belum merasa pusing. Kayaknya bentar lagi gue nulis warisan nih. Nulis warisan. saya dikirim sama ini teknologi Gitu ya? Iya, buat naruh sesuatu gitu. Siap. Supaya mengakui. Kalau Bosman Bjorka enggak. Oke, Gitu. terima kasih Oke, banyak. sama-sama, sukses. Semoga banyak ide-ide lagi yang keluar Amin. dari Bosman gitu yang untuk mengkritik maupun memberikan masukan. Kan sekarang udah deket-deket sama menteri tuh. Langsung tuh kasih tahu nih makalah saya tolong dipelajari gitu-gitu. Siap. Ya, bisa gitu juga kan. Siap. Salam buat Pak Sandi kalau ketemu ya. Sama-sama. Suruh Pak Sandi main-main ke sini lah. Biar saya cecar dia ya. Cecar sebagai menteri boleh dong, Boleh bukan dong, secara boleh. pribadi. Nggak apa, pribadi juga nggak Iya. apa-apa. So, tolong telepon sekarang. Bilang, saya butuh nih. Butuh ini batu loncatan doang Kementerian Pariwisata buat jadi capres atau cawapres ya gitu. Oh gitu, Mau betul, nanya ya, gitu. betul. Boleh. Nah gitu ya. Itu. Bisa aja lu ah. Iya, enggak. Saya tahu beliau santai kok. Santai. Orangnya beliau santai.